Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri untuk bagian yang pertama. Turunan itu sendiri sudah pernah kalian pelajari di kelas 11. Namun di kesempatan kali ini akan kita bahas khusus untuk turunan fungsi trigonometri ya. Secara definisi, turunan adalah bentuk khusus dari limit. Limit adalah materi kita pada bab sebelumnya, yaitu limit fungsi trigonometri. Turunan dari fx dapat disimbolkan dengan f aksen x ya. Ini ada tanda petik di atas, kita sebut dengan aksen, f aksen x. Maka turunan fungsi f terhadap x dinyatakan dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h minus fx per h ya. Ini adalah definisi turunan dengan menggunakan pendekatan limit. Nah, bagaimana turunan dari fungsi trigonometri? Nah, bagaimana turunan dari sin x? Bagaimana turunan dari cos x? Bagaimana turunan dari tangen x? Akan kita bahas pada slide selanjutnya. Di sini yang pertama, kita bahas dulu turunan dari fx sama dengan sin x. Turunan dari sin x itu apa sih? Gitu ya, kita bahas di sini. Kita coba mengerjakan dengan pendekatan limit. Misal di sini tadi rumus turunannya f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h minus fx per h. Karena di sini fungsinya adalah sin x, maka setiap ada variabel f nanti kita ganti dengan sin ya. Bukan variabel ya, ini fungsi f. Setiap ada fungsi f nanti kita ganti dengan sin ya. Jadi di sini sin x plus h min sin x per h, limit h mendekati 0. Kita ingat kembali, jika ada sin A plus B adalah sin A kali cos B plus cos A kali sin B. Ini adalah materi kelas 11 trigonometri. Kita gunakan untuk menjabarkan sin X plus H di sini, maka menjadi sin X plus cos H plus cos X kali sin H ya. Kalau sin itu kan menjabarannya sin cos sin ya. Min sin X-nya tetap, per H-nya juga tetap ya. Lalu di sini H mendekati 0 artinya kita boleh substitusi nilai H dengan 0 asalkan hasilnya tidak menjadi 0 per 0. Nah, jika kita substitusi H di sini dengan 0, maka akan menjadi cos 0 ya. Cos 0 adalah berapa? Cos 0 adalah 1 ya. Cos 0 adalah 1, maka di sini kita tuliskan 1, sin X kali 1 adalah sin X. Nah, maka sin X jika kita kurangi dengan sin X di sini, yaitu sin X minus sin X adalah 0, kita hilangkan saja. Lanjut, tinggal cos E kali sin H per H dengan limitnya tadi H mendekati 0. Nah, kita pecah di sini menjadi limit H mendekati 0 cos X dikali limit H mendekati 0 sin H per H. Nah, silakan ingat kembali materi kita pada bab 1 sebelumnya, yaitu limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Limit X mendekati 0 sin X per X adalah sama dengan berapa? 1. Masih ingat ya? Jadi kalau ada limit H mendekati 0 sin H per H, juga nilainya adalah sama dengan 1. Sama aja, hanya beda variabel. Lalu berarti di sini tinggal limit H mendekati 0 cos X. Limit H mendekati 0 cos X adalah cos X tetap ya, karena di sini hanya mendekati 0, sementara cos X-nya adalah variabel X yang dipakai, maka tidak mempengaruhi, maka tetap cos X. Nah, jadi turunan dari fx sin X yaitu f aksen X-nya sama dengan cos X. Jadi turunan dari sin X adalah cos X. Turunan dari sin X adalah cos X ya. Lanjut untuk yang kedua, turunan dari cos X itu apa? Kita akan bahas ya. Sama dengan menggunakan rumus turunan pendekatan limit yang tadi kita bahas. Di sini sama rumusnya ya. Bedanya kalau di sini fungsinya adalah cos X, maka setiap ada fungsi F di sini kita ganti dengan cos ya. Cos X plus H. Nah, ya, rumus cos A plus B apa? Cos A kali cos B min sin A kali sin B. Kita gunakan untuk menjabarkan cos dalam kurung X plus H di sini ya, menjadi cos X cos H min sin X sin H. Yang lainnya masih sama ya. Lalu hanya di sini boleh kita substitusi dengan 0 asalkan tadi ya tidak menghasilkan nilai 0 per 0. Boleh ya. Cos 0 adalah berapa? 1 ya. Cos X kali 1 adalah cos X tetap ya.
Cos X di sini kita kurangi dengan cos X min cos X adalah 0, maka habis ya. Kita hilangkan saja, kita coret di sini. Tinggal limit H mendekati 0 min sin X kali sin H per H ya. Nah, kita pecah ya menjadi limit min sin X dikali limit sin H per H dengan H-nya sama mendekati 0. Nah, kita ingat kembali juga limit fungsi trigonometri pada bab sebelumnya ya. Untuk X mendekati 0, jika limit sin X per X untuk X-nya mendekati 0, hasilnya adalah 1. Berarti di sini nanti limit sin H per H untuk H-nya mendekati 0 juga hasilnya adalah 1. Yang depan sama ya. Limit H mendekati 0 min sin X masih tetap sama. Nah, minusnya kita taruh ke depan menjadi minus limit sin X untuk H mendekati 0 karena di sini variabelnya X sementara yang di sini hanya mendekati 0, maka nggak berpengaruh ya H mendekati 0 ini, maka tetap minus sin X. Minusnya jangan lupa ya. Jadi turunan dari cos X adalah minus sin X. Nah, kita bisa membuat kesimpulan untuk rumus-rumus turunan fungsi trigonometri yang kita jelaskan tadi hanya untuk turunan sin dan cos saja ya. Tadi ya, jika ada fx-nya sama dengan sin x, maka turunannya apa? Turunannya adalah cos x. Jika fungsinya adalah cos x, maka turunannya apa? Turunannya adalah min sin x ya. Jadi ada f aksen di sini, itu artinya dia turunannya dari fx-nya. F aksen di sini dia artinya adalah turunannya dari fx-nya. Jadi cos x turunannya adalah min sin x. Sin x turunannya adalah cos x ya. Lalu tangen x turunannya adalah sekan kuadrat x. Lalu kotangen x turunannya adalah minus kosekan kuadrat x. Lalu sekan x turunannya adalah sekan x dikalikan tangen x. Lalu kosekan X turunannya adalah minus kosekan X dikalikan kotangen X. Lalu dari rumus-rumus tadi bisa kita buat kesimpulan lain ya. Khusus untuk sin dan cos dulu di sini. Yang pertama, fx sama dengan sin ax. Nah, dia ada a di sini. A itu sembarang bilangan yang merupakan koefisien dari x. Jika fx sama dengan sin ax, maka turunannya adalah a dikalikan cos ax. Sama ya dengan ini ya. Turunannya sin adalah cos, turunannya sin adalah cos. Bedanya jika di sini dia x-nya punya koefisien a, maka nilai koefisien a-nya tadi ini dikalikan ke depan ya. Jadi a cos ax. Nah, ax-nya di sini masih ada ya. Jangan lalu nanti dihilangkan, enggak, tetap ada, cuman depannya dikalikan a gitu ya. Lalu untuk fx sama dengan cos ax, turunannya adalah minus a sin ax. Sama ini ya. Bedanya kalau cos itu kan turunannya minus sin. Kalau sin tadi turunannya positif a cos ya. Nah, cos ax, a-nya ditaruh ke depan ya. Minus a sin ax. Nah, jadi langsung kita ke contoh soalnya. Ada beberapa contoh soal ini dengan rumus yang tadi kita jelaskan. Yang pertama, fx sama dengan sin 2x, turunannya apa? Nah, ini 2, itu tadi nilai a-nya ini tadi ya. Kalau sin turunannya apa? Cos, positif cos, betul ya? Karena di sini 2x, maka di sini 2x tetap sama. Bedanya kalau di sini ada koefisien di depan variabel x, koefisiennya ini kita kalikan lagi ke depannya. Jadi 2 cos 2x sama ya. Lalu untuk cos 4x, turunannya cos apa? Turunannya cos adalah min sin. Nah, turunannya adalah min sin. 4x-nya masih sama ya. Jangan lupa koefisiennya tadi nilai 4-nya kalikan juga ke depan. Jadi min 4 sin 4x. Lalu untuk sin minus 3x. Sin turunannya apa? Sin turunannya adalah positif cos. Sin turunannya adalah positif cos. Min 3-nya dari mana? Dari koefisien x tadi. Min 3-nya dikalikan lagi ke depan ya. Lalu kalau ada cos min 7x, turunannya apa? Cos turunannya adalah minus sin. Cos turunannya adalah minus sin. Nah, min 7x-nya tetap ada. Jangan lupa min 7-nya ini tadi dikalikan juga lagi ke depan. Jadi minus kali minus 7 sin min 7x. Minus kali minus 7 adalah positif 7 sin minus 7x.
Lalu contoh yang terakhir, 3 kali cos 4x. Cos turunnya apa? Cos min sin. Cos turunnya adalah minus sin. Nah, ini ada 4x ya. 4x, jangan lupa koefisiennya tadi nilai 4-nya kali-kali yang depan. Nah, 3-nya ini dari apa ya? Dari soalnya ini tadi tetap ada ya. Jadi minus 4 kali 3 adalah minus 12 sin 4x. Nah, demikian penjelasan tentang turunan fungsi trigonometri bagian pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.